Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Novianti Dian Lestari pada video pembelajaran matematika. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai materi matematika peminatan kelas 10 tentang persamaan eksponensial. Kita pelajari sama-sama ya materinya. Oke, untuk mengerjakan persamaan eksponensial ada beberapa sifat yang harus kita perhatikan. Kita lihat sifat yang pertama, yaitu jika ada sebuah persamaan eksponensial a pangkat fx sama dengan a pangkat p, maka cara menyelesaikannya adalah fx ini sama dengan p. Nanti kita cari nilai x-nya berapa. Kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, ada soal, kita diminta mencari berapakah penyelesaian dari 4 pangkat X sama dengan 8. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ubah dulu nih supaya bilangan pokoknya sama. 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sementara 8 dia adalah 2 pangkat 3. Kita jadi punya di sini 2 pangkat 2 pangkat lagi X. Dengan menggunakan sifat perpangkatan, maka kita dapat 2 pangkat 2X. Sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Pasti 2x ini sama dengan 3. Nah, kita lihat x-nya sama dengan 3 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 per 2. Contoh yang kedua, Ibu punya 4 pangkat x plus 1 sama dengan 0,25. Ingat tadi kita harus membuat bilangan pokoknya menjadi sama. Di sini bilangan pokoknya 4. Yang di ruas kanan kita coba ganti ya. 0,25 ini ternyata sama dengan 1 per 4. Dengan menggunakan sifat eksponen kita dapat 1 per 4 itu adalah 4 pangkat negatif 1. Sehingga ini sudah sama bilangan pokoknya. 4 pangkat X plus 1 sama dengan 4 pangkat negatif 1. Tinggal kita ambil pangkatnya saja karena bilangan pokoknya sudah sama. Maka menjadi X plus 1 ini pasti sama dengan negatif 1. Untuk mencari X-nya kita pindahkan plus 1 ini menjadi minus. X sama dengan negatif 1 dikurang 1. Maka kita dapat X sama dengan negatif 2. Berikutnya, contoh lagi. Ibu punya 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Kita buat lagi bilangan pokoknya menjadi sama. Ya, 32 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Menjadi 2x min 1 sama dengan 5. Pangkatnya ini ya. Nah, kita geser lagi. Negatif 1, kita pindah ke sana ya. Menjadi 2x sama dengan 5 plus 1. Hasilnya 2x sama dengan 6. Kita mau cari x-nya saja, maka x-nya adalah 6 dibagi 2, hasilnya 3. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kita lihat ya bagaimana contoh berikutnya. Diberikan Y sama dengan AX pangkat B dikurang 5. Nilai Y sama dengan 7 untuk X sama dengan 2. Dan nilai Y sama dengan 22 untuk X sama dengan 3. Jadi ini maksudnya ketika X-nya 2, maka hasil Y-nya adalah 7. Ketika X-nya 3, hasil Y-nya adalah 22. Kita diminta menentukan nilai A dan B. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Kita mulai dari langkah pertama dulu ya. Kita ketahui di soal ada Y sama dengan 7 untuk X sama dengan 2. Y-nya 7 kalau X-nya 2. Maka dengan persamaan eksponen yang pertama kita punya nih. Y sama dengan AX pangkat B dikurang 5. Kita ganti Y-nya 7. Dan X-nya 2 menjadi 7 sama dengan A dikali X ganti dengan angka 2. 2 pangkat B dikurang 5. Nah, sudah seperti ini. 5-nya ini kita pindah ke sana ya. Kita pindah ke ruas kiri menjadi 7 ditambah 5 sama dengan A dikali 2 pangkat B. 7 ditambah 5 adalah 12. 12 sama dengan A dikali 2 pangkat B. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan ke-1. Ya.
Berikutnya, kita punya lagi nih. Di sini diketahui nilai Y-nya itu 22 ketika X-nya sama dengan 3. Nah, masih dengan persamaan yang sama, Y sama dengan AX pangkat B dikurang 5. Kita ganti Y-nya menjadi 22, X-nya menjadi 3. Maka kita peroleh 22 sama dengan A dikali 3 pangkat B dikurang 5. Sama seperti tadi. Ini kita pindah ke ruas kiri. Maka hasilnya menjadi 22 ditambah 5 sama dengan A dikali 3 pangkat B. 22 ditambah 5, 27, betul. 27 sama dengan A dikali 3 pangkat B. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua, jadi kita sudah punya dua persamaan. Yang pertama adalah yang ini, 12 sama dengan, dan seterusnya. Yang kedua adalah yang ini, 27 sama dengan, ya. Berikutnya, kita lanjut ke langkah kedua. Kita akan membagi persamaan 1 dengan persamaan 2. Persamaan 1 dibagi dengan persamaan 2. Maka kita dapat nih ruas kirinya 12 dengan 27 menjadi 12 per 27. Sama dengan ruas kanannya A dikali 2 pangkat B per A dikali 3 pangkat B ini ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. Di sini ada A dan A. Ini boleh kita coret ya. A dan A. Oke, A dibagi A1 atau boleh kita tidak tuliskan ya. Berikutnya, 12 dibagi 27 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan angka 3. Oke, 12 dibagi 3 hasilnya 4. 27 dibagi 3 juga bisa ya, hasilnya 9. Sehingga kita dapat hasil berikutnya. Seperti ini. 4 per 9 sama dengan, ini sudah dicoret A-nya, jadi tinggal tersisa 2 pangkat B per 3 pangkat B. Kita pakai sifat perpangkatan lagi. Kalau ada bentuk seperti ini, maka boleh kita ubah nih bentuk ini menjadi 2 per 3 pangkat B. Nah, 4 dan 9 ini juga kita bisa sederhanakan, kita ubah dalam bentuk lain maksudnya. 4 itu 2 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2. Ini kita bisa ubah lagi menjadi 2 per 3 pangkat 2. Ruas kanannya 2 per 3 pangkat B. Lihat, bilangan pokoknya sudah sama. Berarti tinggal kita lihat pangkatnya saja. 2 sama dengan B. Nah, ini kita dapat jawabannya. Oke. Berikutnya, di langkah yang ketiga, kita sudah dapat jawaban tadi. Sekarang masuk ke langkah ketiga. Kita sudah dapat nilai B, tinggal kita substitusikan nilai B sama dengan 2 ke persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Di sini Ibu pakai persamaan 1 saja. Ya, nilai B-nya kita substitusikan menjadi 12 sama dengan A dikali 2 pangkat B. Ini ya, persamaan 1 yang ini. 12 sama dengan A dikali 2 pangkat B. Maka hasilnya kita masukkan nilai B itu adalah 2. Menjadi 12 sama dengan A dikali 2 pangkat 2. Berapa hasil dari 2 pangkat 2? Ya, betul, 4. 12 sama dengan 4 dikali A, yaitu 4A. Untuk mendapat nilai A, maka tinggal kita bagi saja. A-nya adalah 12 dibagi 4. Kita dapat nilai A sama dengan 3. Oke, tadi di soal kita diminta mencari nilai A dan B. Kita sudah dapat jawabannya. Jadi hasilnya adalah A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh yang ketiga, atau ini contoh terakhir dari Ibu ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. 3 pangkat X dikali 9 pangkat 2Y sama dengan 27. Dan 2 pangkat X dikali 4 pangkat negatif Y sama dengan 1 per 8. Untuk menyelesaikan persamaan ini, ada beberapa langkah lagi. Kita mulai dari langkah yang pertama ya, kita ambil persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Ini adalah persamaan ke-1. Ya, 3 pangkat X dikali 9 pangkat 2Y sama dengan 27. Ya, ini persamaan pertama. Berikutnya, 3 pangkat X ini tetap. Nah, 9 pangkat 2Y kita ubah bilangan pokoknya menjadi 3 juga biar sama. Berarti 9 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Dipangkat lagi 2Y. Sama dengan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Langkah selanjutnya.
Ini menggunakan sifat perpangkatan bisa kita kalikan ya. 3 pangkat X-nya tetap. 3 dikali nih 2 kali 2Y 4Y, sehingga pangkatnya menjadi pangkat 4Y sama dengan 3 pangkat 3. Masih menggunakan sifat perpangkatan lagi. Kalau ada dua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, mereka dikali, maka nanti pangkatnya tinggal kita jumlah menjadi 3 pangkat X ditambah 4Y sama dengan 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita ambil pangkatnya saja. Yang mana pangkatnya ini? X tambah 4Y sama dengan 3. Ya, X tambah 4Y sama dengan 3. Ini kita simpan sebagai persamaan sendiri ya. Persamaan 1 nih. Yang hasil persamaan 1 seperti ini ya. Berikutnya kita akan ambil persamaan yang keduanya. Dari sini kita ambilnya untuk persamaan kedua. Bagaimana bentuknya? 2 pangkat X dikali 4 pangkat negatif Y sama dengan 1/8. Sama seperti yang pertama tadi, kita samakan bilangan pokoknya. 2 pangkat X tetap, di sini 4. 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ya. Berikutnya 1/8. 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Menggunakan sifat perpangkatan, 2 dikali negatif Y menjadi negatif 2Y. Di sini ya. Kemudian 1/2 pangkat 3 ini sama saja dengan 2 pangkat negatif 3. Ini kita ubah lagi menjadi 2 pangkat X dikurang 2Y. Ini seharusnya ditambah negatif 2Y, sehingga bisa kita langsung tuliskan dikurang 2Y ya. Sama dengan 2 pangkat negatif 3. Bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita ambil saja pangkatnya, sehingga kita peroleh X min 2Y sama dengan negatif 3. Ini kita sudah punya persamaan kedua. Oke. Ini langkah pertama. Langkah berikutnya, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, kita eliminasi. Bagaimana bentuknya? Persamaan pertama adalah X plus 4Y sama dengan 3. Persamaan kedua, X min 2Y sama dengan negatif 3. Kita kurangkan saja, X dikurang X habis ya. X dikurang X habis. Berikutnya ini, 4Y dikurang negatif 2Y. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti ini sama saja dengan 4Y ditambah 2Y, sehingga hasilnya 6Y. Sama dengan 3 dikurang negatif 3. Negatif ketemu negatif positif, sehingga 3 tambah 3 adalah 6. 6Y sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 1. Jelas ya? Terakhir, tinggal kita substitusikan saja. Y sama dengan 1, ini Y-nya 1, ini kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2, bebas. Di sini Ibu ambil persamaan 1, X plus 4Y sama dengan 3. Balik ke sini, X plus 4Y sama dengan 3. Y-nya adalah 1, menjadi X ditambah 4 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 1 adalah 4. Maka untuk mendapat nilai X, ini 4-nya pindah ke sini. Positif pindah menjadi negatif, sehingga X sama dengan 3 dikurang 4. Dapat hasilnya X sama dengan negatif 1. Sehingga di sini bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian. Kita ingat, menuliskan himpunan penyelesaian itu menggunakan kurung kurawal. Yang ditulis adalah X, Y. X-nya adalah negatif 1, Y-nya adalah 1. Kita tutup kurung lagi ya. Jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu adalah contoh terakhir dari Ibu. Dengan selesainya contoh ini berarti selesai juga penjelasan dari Ibu untuk sifat yang pertama dari persamaan eksponensial. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anakku semua. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.